Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Papa, Mama juga apa kabar? Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yesus. Hari Minggu ini kita masih ibadah di rumah sama Papa dan Mama ya. Nah adik-adik, hari ini juga kita akan tetap beribadah sekolah minggu di rumah, ditemani Papa dan Mama. Apakah adik-adik semuanya sudah siap? Pastinya siap. Untuk itu, adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi dan mendengarkan lagu yang pertama, Selamat Pagi Bapa. Yang kedua, Mari Kita Bersukaria. Yang ketiga, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang terkasih, masih tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk itu, kita sama-sama bernyanyi dan mendengar lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik,
di saat ini kami mau beribadah kepadamu dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu, ibadah yang kami lakukan di saat ini, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Masih semangat adik-adik? Masih. Siapa yang membawa Alkitab? Sudah ada Alkitab di tangan adik-adik? Mari kita pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Kita akan membaca dari pembacaan Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dan pada Perjanjian Baru juga kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sudah siap adik-adik? Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mau membaca sedikit dari firman-Mu. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berilah Roh Kudus bagi anak-anak ini. Untuk anak-anak ini boleh membaca dan mendengar dan boleh menjalani firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi kami semua di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita membacanya bersama-sama ya. Dari Matius 28 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pembacaan berikutnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan yang kami baca sama-sama di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hidup sebagai saksi Kristus. Sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa hidup adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Itu berarti Allah mempunyai rencana tersendiri terhadap hidup orang percaya. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mestinya kita menyadari bahwa kita adalah murid-muridnya yang diutus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Ini adalah perintah dan bukan himbauan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang harus dilakukan, termasuk kita semua sebagai orang percaya, termasuk adik-adik, kakak pengasuh, mama, papa, dan kita semua. Untuk itu, sebagai saksi Kristus, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan dalam menjalani hidup sebagai Kristus. Nah adik-adik, berdasarkan apa yang kita lihat dan yang kita alami sesuai dengan iman
kita kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita telah mengambil keputusan menjadi murid Kristus yang diutus, maka syarat-syaratnya adalah: 1. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua, siap sedia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan tiap hari. Berdasarkan pengertian hidup sebagai saksi Kristus, maka makna hidup sebagai saksi Kristus adalah mendapat kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, serta disanggupkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Bila semua orang percaya telah memaknai arti dan maknanya hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia, maka itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian kita. Sebagai contohnya, adik-adik, 1. Setia, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang kedua, berkata jujur dan sopan. Ketiga, dengar-dengaran orang tua, mama, papa. Yang keempat, mengasihi sesama. Yang kelima, hidup yang suci dan bersih dari berbagai pengaruh hidup yang tidak baik. Nah, adik-adik, dalam menghadapi situasi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, apakah yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus? Kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, serta disanggupkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan hidup dengan mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah seperti tetap di rumah, rajin belajar, selalu mencuci tangan, makan makanan yang sehat, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak, serta ibadah di rumah seperti yang kita lakukan di saat ini. Demikianlah adik-adik cerita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik, kita akan mendengar dan menyanyikan lagu bersama Ku Mau Cinta Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku
Adik-adik semua, mari kita berdoa bersama. Tutup mata, tutup tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk semua yang kami terima lewat nafas hidup, makanan, pendidikan, persekutuan beribadah, bahkan kesehatan yang terbaik sampai saat ini. Tuhan, dari rumah-rumah kami bersama Papa, Mama, kami memohon, kuatkan kami melewati wabah COVID-19 ini dengan keyakinan bahwa kami akan sekolah lagi, Papa Mama kami akan bekerja lagi, kami akan beribadah bersama-sama lagi, dan kami akan terus melihat dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami yang besar. Ya Tuhan Allah, kami memohon, berilah kesembuhan bagi semua orang yang sementara dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Berilah juga kekuatan untuk tim medis yang bertugas merawat semua yang sakit, dan juga berilah kami ketaatan bersama Papa Mama kami untuk selalu taat terhadap arahan dan anjuran dari pemerintah, sehingga kami bisa melewati wabah ini dengan sehat dan selamat. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti biasanya ada ayat hafalan. Ada ayat hafalan untuk anak Indria dan anak kecil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8a yang bunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan ayat hafalan untuk anak tanggung dan remaja dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian adik-adik ayat hafalan tadi yang sudah dibagikan. Jangan lupa menghafal ya adik-adik. Kita akan menyambut pujian dan mendengar dari lagu pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Adik-adik, dimohon berdiri. Kita akan doa tutup dan berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dengan memohonkan
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom.